Menurut saya, dengan diangkatnya Nagita dan Raffi ini sebenarnya adalah pilihan yang tepat. Tunggu, saya bukan buzzer, saya bukan pendukung pemerintah, tapi saya lebih ingin menyikapi ini dari sisi yang, ya, ini sebenarnya adalah tujuan yang tepat. Ditunjuknya Nagita Slavina sebagai ikon pekan olahraga nasional di Papua mendapat banyak kritikan. Mulai dari Ari Keriting, Dian Sastrowardoyo, Ernest Prakasa, hingga para selebriti berdarah Papua yang mengkritik terpilihnya Nagita Slavina menjadi ikon PON Papua. Nagita Slavina yang terpilih menjadi ikon PON Papua dianggap tidak mewakili mayoritas warga Papua. Magisian Denny Darko kemudian mencoba menganalisa melalui kartu tarotnya. Kartu pertama yang ia buka yaitu The Magician, dan menjelaskan, di era digital saat ini, segala sesuatu bisa dibuat untuk apapun. Selanjutnya, Denny Darko membuka kartu Temperance yang seperti berdiri di dua kaki. Magician itu menjelaskan, kita bisa mengambil suatu fokus yang bertujuan untuk mencuri sorotan dan meningkatkan exposure. Pria berusia 44 tahun ini menceritakan, zaman dulu, anak-anak muda tidak peduli dengan adanya ajang PON. Denny Darko menyetujui pemilihan Nagita Slavina sebagai ikon PON Papua karena bertujuan untuk mengajak orang-orang lebih sadar dengan adanya ajang olahraga tersebut. Ia kemudian membuka kartu Four of Pentacles dan melihat adanya miskomunikasi yang bersifat materialisme. Magisian itu menambahkan, ada pesan yang tidak tersampaikan dengan baik, sehingga membuat orang-orang menjadi salah tafsir. Jelas ini salah tafsir, karena tentu saja pemerintah atau siapapun yang merancang itu pasti mengetahui benar. Bahkan saya pikir, Nagita pun saat melakukan itu, pasti ada ketakutan yang serupa, kata Denny Darko sebagaimana dikutip pikiran rakyat tanda hubung tasikmalaya.com, dari video YouTube Denny Darko pada tanggal 8 Juni tahun 2021. Denny kemudian membuka kartu Nine of Cups dan mengingatkan kita untuk sabar dan jangan fokus pada kesalahan dulu. Ia menambahkan, banyak hal positif yang bisa digali dan didapatkan. Magisian itu mengajak seluruh warga Indonesia untuk bisa merayakan kebangsaan dalam pesta olahraga antar provinsi se-Indonesia. Denny Darko kemudian membuka kartu The Empress dan berusaha menyampaikan, jika tujuan diadakannya PON di Papua yaitu untuk meningkatkan pembangunan di sana. Kalau berita ini bisa dikelola dengan baik, maka ini bisa menjadi PON yang paling sukses, paling meriah dalam sejarah PON di Indonesia, ujar Denny Darko. Ia mengajak masyarakat untuk fokus kepada PON, untuk bersatu, berjuang dalam sportivitas, dan bangkit di masa pandemi seperti saat ini. Denny berharap, perhelatan PON di Papua akan berhasil, dan persiapannya dipermudah. Kalau boleh saya katakan, yuk kita, selain kembali ke tujuan, kita tahu bahwa sebenarnya di luar ini semua, akhirnya kita itu nggak tentang PON, satu itu. Akhirnya kita itu nggak tentang PON, satu itu. Akhirnya kita itu nggak tentang PON, satu itu. Kedua, akhirnya selebritis dan orang-orang yang kalau buat untuk menaikkan nama ini saja perlu membayar mereka. Ini mereka dengan sukarela ikut